Karan ini karan tapaan, tapi nek dukuane nderek duku wadas. Duku wadas. Nah terus untuk ini sendiri dulu peninggalannya gimana? Apakah keraton atau tempat peristirahatan atau gimana? Nah, nek ini kan peninggalan dari Pengging. Ya, ini kan nggih. Nah, ini kan mungkin ini bukan semacam keraton resmi yang seperti yang ada di Klaten enggak, tapi kan ini cuma sekedar tempat peristirahatan. Jadi untuk mungkin ada dua versi sebenarnya. Dari yang pertama itu ketika ke Kebu Kenongo selaku Kakang Pengging muda yang diburu oleh Sunan Bonang. Oh iya. Karena dirasa oleh Sultan Demak itu Balelo gak gelem sowan dari kerajaan Mojopahit ke Demak, jadi gak gelem sowan, terus diburu oleh Sunan Bonang ke sini. Nah, terus sini larinya ke sini sampai menetap sini. Makanya sini terkenal dengan Tapaan itu. Tapaan. Dari sini dengan rombongan tadi membuat tempat peristirahatan itu. Berarti kira-kira seluas berapa ini untuk yang buat peristirahatannya sendiri? Ini kurang lebih ada 1 hektaran. 1 hektar ya seluruh itunya ya. Iya. Tapi kan ini karena sekarang udah menjadi HM masyarakat, jadi mungkin jadi ada taman tanaman ini terus barang-barangnya nggak terawat gitu. Jadi dari pihak pemerintah pun mau melakukan perawatan dan lain-lain juga tidak bisa semaksimal mungkin karena melindungi situs gitu. Iya, soalnya ini sudah menjadi hak milik warga. Berarti dari ini Pengging ya? Pengging, Keraton Pengging. Nah, terus Keraton Pengging sendiri di Blora itu sebelah mana? Kalau di Blora itu ya mungkin ini, tapi bukan Pengging resmi kerajaan gitu ya. Jadi bukan keraton ya? Iya, karena itu tetap di mana di Klaten itu. Kalau yang di sini itu kan mungkin karena yang versi yang kedua itu kan waktu Gunung Merapi meletus tahun berapa itu sekian itu kan dari Klaten itu berduyun-duyun ke sini itu mengungsi untuk membuat, makanya ini ada bangunan ya semacam berarti tempat bangunan peristirahatan pengungsian untuk warga yang kena dampak bangunan kerajaan itu. Ini yang masih itu. Jadi kalau digali ya nih dikorek-korek terus ya ini. Iya. Ini batu bata peninggalan bangunan pada zaman kerajaan Pengging. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ini dari keterangan Pak Gembor tadi memanjang sampai jarak ke sana. Ya. Barat. Bentuknya kotak berarti ya, Pak? Kotak. Bentuknya kotak, bentuk bangunan biasa. Ya tapi ya semacam peristirahatan atau dulu sempat juga menjadi tempat mungkin kan untuk pemerintahan sementara karena bencana Gunung Merapi bencana itu ya. Pindah ke sini. Dan waktu itu yang disuruh untuk ke sini yang memimpin perjalanan itu Kebu Kanigoro. Nah, jadi Pak D-nya Kebu Kenongo itu Pengging. Kebu Kanigoro sendiri itu jabatannya apa di kerajaan? Ya itu apa ya kayak patih atau perdana menteri gitu ya. Kanigoro. Kakak dari Kebu Kenongo. Lah Kebu Kenongo sendiri itu Kakang Pengging. Iya, ya Kakang Pengging muda itu Kebu Kenongo. Iya. Kakang Penggingnya berarti semacam gelar gitu ya. Gelar julukan Pengging itu kan. Terus untuk itu makamnya ada di Blora apa enggak untuk yang Pengging? Pengging. Kakang Pengging beberapa versi ya. Kalau air sementara yang di sana. Tapi kan kalau sini kan istilahnya kan belum tahu apa istilahnya untuk jelasnya kan biasanya kan kalau yang biasa ritual atau itu kan bisa komunikasi mungkin tahu, tapi kan kalau sementara yang di sana di Klaten ya. Kalau di sini ada di makam ini di sini ada makamnya. Ada makam 3 atau berapa? 3 makam itu mujur enggak mujur ngalor ngidul ngetan kulon. Jadi tidak seperti makam umum yang biasanya atau makam muslim yang biasanya menghadapnya itu ke mujur ngalor ngidul atau ke utara selatan. Lah ini mujurnya ke barat timur. Nah, itu dulu waktu penggalian mana itu Mahameru pernah ini
bangunan makam, terus pondasi-pondasi kelihatan semua. Waktu musim kemarau kan, kalau musim kemarau kan penak, nggak ada tanamannya, nggak gali-gali kan bisa. Ini masuk bangunan, jadi dulu mungkin kayak semacam fondasi. Ini kelihatan, nah ini batu bata seperti yang tadi kita temukan di tengah kebun tadi. Jadi ini masih batas sampai luasnya sekitar 1 hektar ya. Ini yang batu batanya berbeda, jadi untuk yang seperti ini batu batanya seperti batu kapur biasa. Lain dengan batu bata yang produk sekarang kan kelihatan tercetak kotak bagus. Pak Suyono kagungan nganu nonton iki nggih Tegalan. Nggih. Sebelah putih. Niku. Betul nggih. Pisang-pisang niku nggih. Nggih. Sebelah niku nggih. Nggih. Nun sewu Pak. Jenengan nate pikantuk temuan barang kuno-kuno wonten mriki nate nggih. Nate nggih. Mangkok nggih. Kalih piring. Kalih piring anu keramik napa anu keramik nggih. Oh, ya terus gambaripun Wader. Gambar wader, piringnya pun gambar wader. Nggih, gambar wader. Berarti saat ini tesih disimpen Tesih. Oh. Lah, sanjange nate wonten sing angsal emas niku. Kula lah nggih nate. Nate. Nah, niki mau gadah kula to iki yo. Ngaten nggih. Lagi entuk adinane. Nggih. Nembe. Kapan Pak pedangu? Empun semingguan menawi. Seminggu. Oleh ndelok. Ya jadi baru saja Pak Malah niku wujud duwe Pak. Anu nggih. Logam anu gombal nggih, anu gembol nggih. Nggih kados ali-ali ngeten iki. Anu asal pinten, Pak? Wala wau niki asal kathah kula to. Awit talit kula. Cilik-cilik tapi kan terus kadang-kadang 5 gram, 6 gram wonten 7 gram. Jadi Pak sinten asma sinten? Suyono. Pak Suyono ini dulu pernah udah sering mendapatkan barang-barang kuno di tempat tanahnya bekerja Tegalannya ini, yaitu pernah dapat keramik, itu adalah mangkok keramik, piring keramik, juga pernah dapat bentuk emas dari logam emas itu yang ali-ali cincin atau gelang ya. Gelang. Tapi anu dilebetke dirjingan iki mboten muat ciut ngoten bolongane, tapi bobotnya 6 gram, 5 gram. 6 gram. Nate jenengan sate, Pak? Pernah dijual? Sering ini kok. Agar tuh wong kula awit Joko niku nggih. Jadi nggih kluyuran iki. Udah semenjak anu, memang mungkin spesialis penemu. Jadi Pak Yono ini udah beberapa kali semenjak masih muda udah sering menemukan barang-barang kuno di sini. Kanton niku mboten ten mriki kok. Salah satu dari sumur itu, ini salah satu sumur goa. Sumur goa. Ya, kenapa diberi nama goa itu? Bentuknya semacam goa karena itu kan di bawah pohon gitu. Di bawah pohon cuma goa biasa, goa bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu cuma dikeruk, jangkal-jangkal saja. Terus ini yang buat dulu siapa? Masih sama, jadi sumur 7 petilasan pengging. Petilasan pengging ya. Jadi petilasan pengging ini salah satu di antara 7 sumber begitu. Ya. Nah, jadi ini sumur goa ini adalah salah satu 7 dari sumur pitu peninggalan dari Kiai Pengging. Di mana ini dulu sering dipakai, masih dipakai warga sebagai kebutuhan air. Jadi misalnya pada saat kemarau, jadi warga ambil airnya di sini untuk kebutuhan sehari-hari. Terus dulu ini dipakai untuk apa ya, Pak? Untuk ini dulu lokasi Sendang Kaputren. Sendang Kaputren. Ya. Jadi
untuk pemandian putri-putri. Jadi ini dulu mungkin seperti kolam renang atau gimana itu ya, kayak taman. Nah, ini salah satu sumbernya mata airnya. airnya. Ini di dukuh apa, Pak? Dukuhnya Dukuh Wadas. Dukuh Wadas, Kelurahan Desa Mojowetan. Jadi kelihatan di sini suasananya suasana kalau orang Jawa bilang singuk atau ya agak angker-angker sedikit, masih suasana mistisnya masih kental. Berarti sering anu ya, tiang-tiang kados mungkin untuk bertapa, cari wangsit, cari apa, sering ke sini. Ya sering ke sini, terus dari untuk apa? Minum apa istilahnya, untuk berobat. Salah satunya dari sini sama dari sumur Gemuling. Ada dua. Oh, dua itu ya? Tiga Sumber, yaitu sumur Goa, Gemuling, sama satunya sumur Guru. Jadi untuk air ini bisa untuk obat penyakitnya, Pak. Ya, macam-macam penyakit, bisa untuk berobat, obat makan penyakit, yaitu 3 dari 7 sumber itu, yaitu sumur Goa, diyakini itu. sumur Gemuling, sama sumur Guru. Itu diyakini warga sekitar sini bisa sebagai obat beberapa penyakit. Terus mriki nggih pernah anu atus pesugihan, nomor dan lain-lain nggih, ya wonten. Nah, nomor mungkin bisa juga, tapi sering-sering nomor. Ya wonten sing tembus. Nah, itu nggih wonten tapi duka iku. Dan dengan SMP Negeri 2 Banjarjo. Mohon dijelaskan untuk ini namanya sumur apa ini? Ini kan tadi dari sumur 2, ini yang kedua sumur. Ya ini kan lokasi Cagar Budaya, ini kan lokasi sumur Pitu, peninggalan Pengging. Dari sumur Pitu ada 7 sumur. Salah satunya tadi yang sumur Goa tadi, terus yang kedua ini sumur Gemuling. Ini bentuknya kerucut dari bunder terus lancip ke Jawa, agak miring, jadi makanya terus guling sebenarnya. Oh, guling itu ya. Guling. Guling yang dari kata guling, ya, kata dasar guling. Terus yang kedua itu ada, ketiga itu ada sumur Gopel, sumur Guang atau Gopel, sumur Kelampok. Nah, terus ini ada sumur Broto. Terus itu sumur itu bentuknya sebenarnya dulu itu palangan, jadi sumur palang. Sumur palang, terus yang sana sumur Guru. Ini berarti yang Goa, Gemuling, Guru yang tadi yang bisa untuk obat. Kalau sumur apa ini palang itu kan bentuknya kotak dari kayu bahannya. Jadi Kotak-kotak palang ya, itu ya. Di palang itu gunanya untuk dulu itu untuk air minum itu, untuk minum kuda ya, untuk jaran. Jadi panggung minum jaran. Lalu sumur botol bentuknya palang, bentuknya botol itu. Ya. Itu ada sumur Kelampok. Kelampok itu kalau bahasa Indonesia itu jambu air, itu Kelampok. Jadi jambu Kelampok. Kalau Jawa Timur ada orang menganggap Kelampok itu jambu air. Sebetulnya memang dibangunlah nggak mau gitu ya. Dibangun ya tetap guang aja ya. Iya. Guang berarti apa ini? Dumpel. Ya. Dumpel itu pecah rontok sedikit-sedikit. Nah, kalau untuk sumur Gemuling sendiri kan bentuknya kerucut itu, menurut cerita tutur itu kan ada versi yang menyebutkan bahwasanya waktu itu Mpu Barada waktu kerajaan Kediri geger, itu kan mau dipecah menjadi 2 antara kerajaan Kediri dan Doho. Nah, itu salah satunya ambil air dari sini, Gemuling ini. pakai kendi, bawa terbang ke Kediri, terus untuk membelah Kediri itu pakai dua kerajaan, pakai air itu. Batasnya pakai air itu, dari air sini ini ya. Dari sumur Gemuling ini. Pasti ambrol terus, jadi begitu sini misalnya mau dibuntu, tutup, dirapikan, dia ambrol terus, selalu ambrol terus.
Pernah dicoba berapa kali? Sudah 5 kali lebih. 5 kali lebih. Jadi ini sumur guang atau sumur gupil, bahasa Jawanya gupil itu tercuil ini. Jadi setiap ada perbaikan mau menutup ini selalu gagal. Ya, jadi longsor lagi, terbongkar, guang lagi. Nah, guang ini nggak ngeten iki terus nggih. Jadi Kayak aliran air itu aja. seperti aliran air aja. Ini nggak dalam, kedalamannya cuma mungkin sekitar 2 meter, 3 meter. Tapi gue sering nonton sing anu, warga mriki sing Langsung. ngangsu Langsung tesih sing kok ya ana tesih langsung. Nah, ini apa Sumur Sor Kelampok namanya ini. Sumur Sor Kelampok. Sor Kelampok itu mungkin ini kan berada tepat di bawah sebuah pohon yang besar, dan ini adalah pohon jambu air. Jadi ini adalah kelampok itu jambu air. Jadi mungkin ini namanya dari sumur di bawah pohon jambu air. Kelampok. Tadi kan udah dari goa, terus guling, terus sumur guang, Sor Kelampok sama ini. Kalau ini namanya sumur boto. Sumur boto bentuknya oval. Jadi biasanya untuk air minum warga ambilnya di sini dulu. Untuk warga sekitar lah. Terus mungkin bisa dilihat di bawahnya untuk batu batanya itu udah berbentuk lingkar, setengah lingkaran, jadi udah memang bentuk oval. Jadi batu batanya menunjukkan bentuk seperti ini. Jadi kalau sekarang ini mungkin batu bata kan bentuknya persegi panjang, ini sudah ada agak lengkungannya, jadi sudah disesuaikan dengan bentuk ovalnya. Bentuknya juga besar-besar badannya. Batanya ukurannya besar, tidak seperti batu bata yang sekarang itu. Jadi kalau diamati di sini tadi seperti batu bata yang ada di tempat beristirahat Mengging tadi, yang di kebun tadi, yang di sana tadi, yang tempat beristirahat 20-30 ukurannya. untuk ukuran 20-30 ya, 20-30. Ini sumur yang ke-6 ini. Ya. Ini salah satu nomor 6 adalah sumur bentuknya bukan seperti ini ya. Jadi mohon maaf, jadi mungkin Bentuk kalau aslinya bukan bulat seperti ini iya. ya. Bentuk aslinya adalah kotak. Ini sumur palang. Sumur palang ini terbuat dari kayu. Palang-palang kesana kemari gitu. Jadi kotak. Kayu disusun Iya. menjadi segi empat gitu Iya, ya. segi empat, dari Segi palang. empat disusun, terus dibikin sumur seperti ini. Iya. Dan ini untuk pengamanan sementara diganti ini dulu. Ya, ini kan dari warga kemarin, jadi untuk sementara biar kelihatan ini sumur palangnya. Tapi nanti akan insya Allah dari ke depan dibuat seperti palang-palang lagi. Ini dan gunaan sumur palang sendiri adalah dulu itu untuk air minum kuda. Minum kuda. Jadi minum kuda. Umben jaran. Umbenane jaran. Jadi berkotaknya ini. sumur palang. umbenane jaran. Sumur palangnya. Bentuk palang itu dari kayu. Kedalamannya Pak sampai berapa meter? Sama, masih 45 meter. 45 meter ya. Masih ke dalam 45 meter. Dimana untuk blora sendiri sebenarnya untuk sumber-sumber atau sumur-sumur biasanya kedalamannya bisa sampai 20 meter baru dapatkan air. Dapat air. Nah, ini 3-4 meter airnya sudah sampai ini Batas berarti dari permukaan tanah paling cuma 1 kilan Pak nggih. ya. Cuma Sejengkal tengah. sekilan sejengkal. Sumur ke-7 ini. Dijelaskan namanya sumur apa ini? Ya, ini kan kalau sumur ini kan ya sumur guru, berarti Sumur yang guru. 3 dari yang paling tua sumur itu kan paling sumur guru ini. Ini. Ya, Jadi ini dari sumur. 7 ya, dari Iya, 7. dari- Ini yang tertua. Enggak, nanti ada 3 tadi yang Jadi kan tadi untuk yang bisa sebagai obat, Iya. itu kan sumur goa, sumur gemuling, dan ini sumur guru yang terakhir. Ya ternyata sumur guru ini menurut Pak Gembur ini yang tertua. Kenapa disebut tertua Pak Guru? Ya, ini kan, Gembur. ya, dulu kan karena lokasi di sini kan ya, banyak itu ya. Jadi
Ini fungsi dan kegunaan sebenarnya adalah untuk airnya, untuk pembuatan alat-alat itu, alat-alat keris maupun alat-alat itu, alat perang ya, jadi keris, terus untuk alat bertani, ya, tombak. Jadi untuk pandainya itu ambil airnya di. Jadi pada zaman dahulu itu pandai besi atau pembuat senjata. Jadi ini air ini tadi disalurkan dari sumur goa, tadi dialirkan lewat pralon-pralon ini, pipa-pipa pralon dari sumur goa. Jadi untuk diketahui alirannya ini tidak menggunakan mesin pompa atau mesin penyedot, tapi secara alami mengalir ke sini. Buka. Ya, jadi ini padasan. Jadi tadi ini untuk wudhu, ambil air wudhu. Nah ini rencana sama pemerintah desa sini mau dibangun musola. Ini rencana bangunannya. Ya, ini kali ini kita akan menjumpai Pak Kamituwo, dusun mana Pak? Dusun Wadas, Kecamatan Desa Mojo Wetan, Kecamatan Banjarrejo, bersama Pak Kamituwo Eko Mardianto. Ya, Pak Kamituwo, mohon dijelaskan untuk di sini kan ada sumur pitu, mau dijelaskan itu sejarahnya bagaimana kok sampai di sini, tentang sejarah sumur pitu sendiri. Kalau sejarah sumur pitu itu secara cerita dari masyarakat setempat gitu. Kan saya termasuk ya sedikit ngerti lah asal usul gitu ya. Tapi ini cerita saking Mbah Buyut Kulorien yang dari dulu itu adanya sumur pitu itu adalah tempat untuk pemandian atau tempat untuk menenangkan diri lah, istilahnya semedi. Ya, tempat untuk mandi. Itu yang mandi di situ pemandian sinten. Kalau yang dulu yang mandi di situ itu dari kerajaan itu, petilasan kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging ya. Iya. Itu raja-rajanya ya atau istilah itu enggak rajanya gitu ya. Ya, begitu. Seperti kan itu kan di situ kan terdapat petilasan Pengging, tapi sebenarnya itu bukan kerajaan Pengging, bukan. Itu sebuah anggota dari kerajaan Pengging yang mencari tempat yang tempat yang tenang dan mendapatkan bisa mendapatkan karomah itu di situ gitu. Akhirnya kan Pengging di Banjarnegara kan, di Klaten. Klaten. Jadi kan ada pejabat dari kerajaan Pengging itu ya, terus mau mencari ketenangan atau tempat bertapa di sini, ketemu tempat di sini ya, terus untuk Penggingnya sendiri untuk bertapanannya di lokasinya niku di sebelah baratnya makom ya, berarti yang sana kemarin. Terus di sini ada sumur pitu itu untuk pemandian. Terus juga katanya untuk yang Sendang Guru itu untuk airnya bisa dipakai untuk apa ini? Pada zaman dahulu ada semacam kayak empu atau pandai itu yang buat keris, senjata dan alat pertanian itu. Ya itu bisa juga seperti itu. Tapi yang jelas di situ kan tempatnya untuk ya sumber air lah, untuk sumber airnya kan segar sih. Terus dengar-dengar untuk di sumur pitu sendiri kan ada 3 sumur yang airnya diyakini masyarakat sekitar ini mustajab atau mujarab untuk pengobatan. Nah, itu sumur yang mana aja?
Kalau itu tergantung kepercayaan masing-masing ya. Masing-masing. Ya. Berarti di antara sumur pitu kenapa mawon ya pintu Pak? Apa aja? Setahu saya tuh sumur guru, terus sumur batang, terus sumur guling, terus sumur buak nih tuh, terus sumur gini, napa Mas Tony ngoten niku sumur buak, terus sumur sing sumur sing kembar itu sumur guweng. Oh, guweng ala sing ngandhake wit jambu niku, jambu alas. Ya kabeh wit jambu alas. Terus untuk Pak, beberapa hari-hari apa aja itu ada kegiatan di situ? Ada kegiatan? Kalau ini Jumat Legi ya, itu dipakai untuk perotipan Pak yang namanya Pak Lurah kepala itu malam Jumat itu nih dia Jumat Legi selapanan berarti kata sing Pak sing dugi mriku saking luar daerah ngoten niku dugi Blora luar desa atau luar kota niku banyak ya. Terus kebanyakan kesini tujuannya macam-macam Pak. Ya ada yang penasaran melihat petilasan itu terus gimana gitu. Ya juga ada yang disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang enggak perlu disebutkan lah. Jadi banyak dari daerah kota mana? Pak. Setahu saya ada yang jauh dari Bandung ada banyak ya. Terus Jawa Timur juga ada. Setahu saya. Untuk kalau di tempat-tempat lain kayak di tempat baik itu sendang, pemandian atau makam biasanya kan di situ ada pendatang yang mungkin ingin berdoa di situ atau mendoakan, biasanya kan ada mungkin bacaan atau pakai tumpeng atau apa. Di sini seperti itu enggak? Itu ya ada juga yang seperti itu Pak. Soalnya kemarin ada masyarakat dari luar kecamatan, kecamatan dia melakukan ritual di situ, katanya untuk mencari berkah. Berarti pakai bacaan ya? Iya, pakai pakai ayam atau pakai apa iki jenenge belah wedhus ndek sapi ngono. Terus ini Pak, dari kan banyak warga sekitar sini yang menemukan barang-barang kuno. Iya. Kalau di sini banyak yang menemukan barang-barang kuno itu. Peninggalan itu banyak, tapi kebanyakan sudah dijual. Kebanyakan sudah dijual. Bentuknya macam-macam, ada yang emas, ada emas ya. Kalau emas bentuknya seperti yang kecil-kecil, seperti jagung. Ada juga yang bentuk cincin atau ya itu ya pernah ada. Bentuk kayak uang logam itu? Uang logam banyak. Yang dari emas atau logam? Dari tembaga. Iya. Uang logam. Perunggu. Kepeng lah. Terus lagi Pak, ini kan biasanya kan tempat gini biasanya kan untuk banyak orang yang semacam cari wangsit atau bersapa dengan harapan mungkin dapat barokah dan mungkin istilahnya banyak menarik secara pusaka dan lain-lain itu ada juga. Ya ada juga. Tapi ada juga yang pernah dapat. Pernah. Itu pengelolaannya gimana itu Pak? Sumur itu. Pengelolaannya dikelola lembaga desa. Itu dikelola masyarakat setempat. Belum ada lembaga resmi yang mengelola belum ada.
Karena itu kan sekarang jadi jaga budaya. Iya, Sementara baru swadaya masyarakat ini. budaya masyarakat. Dan Ya, makasih atas keterangannya. matur nuwun Pak Wah.